Yo teman-teman, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat tahun baru dan mari kita memulai awal tahun ini dengan penuh semangat. Jadi di awal tahun ini kita akan membicarakan tentang satu sosok karakter yang kemungkinan besar akan berpengaruh di tahun ini. Dia adalah sang pemimpin dari revolusioner, seorang ayah dan juga mantan dari anggota Maridir. Siapa lagi kalau bukan Monkey D. Dragon? Kemunculannya di tahun ini akan membuat banyak kejutan, terutama di sisi dari kekuatannya dan siapa orang yang akan meladeni sang naga ini dalam beraksi di tahun 2024. Ada beberapa petunjuk yang kita akan dapatkan mengapa Dragon harus memulai pergerakannya di tahun ini. Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, padamkan dulu tombol merahnya ya, bagikan jempol kalian beserta dengan komen video apalagi yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. 2024 tahun di mana akan terjadi benturan besar dalam dunia One Piece, itu langsung dikatakan oleh Oda Sensei di Jump Festa 2024 pada saat wawancaranya. Kurang lebih inilah statement dari Oda Sensei. Tentu saja saya akan terus bekerja keras dalam membuat manga. Tahun lalu, banyak karakter yang telah menghadapi banyak peristiwa, benar-benar dunia yang menakutkan. Jika Luffy dan yang lainnya bisa meninggalkan Egghead dengan selamat, mereka harus pergi ke pulau itu. Saya juga mempertimbangkannya untuk tidak mengambil rute itu. Tapi, aku mungkin tidak bisa menghentikan Luffy. Jika itu akhirnya terjadi, maka akan ada perjuangan untuk hal itu. Dan pada akhirnya, orang itu dan orang itu akan berbenturan untuk hasil yang tidak terduga. Nah, jadi siapa yang dimaksud oleh Oda Sensei dengan para karakter yang akan berbenturan di 2024 nanti? Oke, sepertinya inilah waktu yang tepat bagi Monkey D. Dragon dengan memulai pergerakannya di tahun ini. Tamagon mencari beberapa informasi tentang tahun naga. Tamagon mendapatkan informasi yang benar-benar mengejutkan. Salah satunya adalah yang akan terjadi di mana Dragon akan berencana untuk menghabisi Saturnus di Egghead. Kita akan memulai dengan menjelaskan Saturnus dalam astrologi dan peristiwa apa yang akan terjadi akan mengejutkan kita. Jadi perlu kalian ketahui dulu bahwa pada tahun 2004 terjadi badai yang secara harfiah disebut sebagai badai naga. Ketika mencari tahu tentang hal ini, tentu ini adalah hal yang benar-benar mengejutkan. Dari tahun 2004 sampai 2024 ini, bukan suatu kebetulan bagi Oda Sensei menunggu hingga tahun sekarang. Legenda akan membawa badainya ke Egghead. Nah, menariknya adalah badai naga terbentuk di planet Saturnus ketika atmosfer mengalir jauh di dalam Saturnus. Ini kemudian menciptakan pusaran besar dan kecil alias siklon yang mengelilingi aliran jet horizontal yang lebih besar yang bertiup dan membentuk badai kecil lainnya di utara, kemudian menciptakan bentuk formasi heksagonal. Bukankah sungguh liar jika angin topan bertiup ke timur? Yup, Dragon selalu melihat ke timur menuju kampung halamannya dan tempat tinggal sang putra. Kekuatan tanda petik anginnya lah yang memberikan beberapa semacam informasi penting yang selama ini dia dapatkan sebagai seorang revolusioner. Baik itu beberapa bocoran-bocoran informasi milik pemerintahan dunia maupun bajak laut lainnya yang berseteru dengan anaknya Luffy ataupun sesuatu yang mengejarnya. Dengan hal ini pun Dragon dan juga para revolusioner benar-benar untuk susah diprediksi keberadaannya. Ini berhubungan dengan Jesus Burgess yang kemarin mendapatkan markas dari revolusioner, namun orang-orang di sana sudah menghilang. Angin yang dialiri oleh Kenbun Soko Haki menyebabkan kemampuan dari haki pengamatan ini lebih baik dan jauh berada di tingkat yang benar-benar sempurna karena mampu menyerap informasi dan memberikan informasi kepada penggunanya. Mengapa Tamagon bisa berpikiran demikian? Yep, ini dikarenakan ada fakta menarik tentang Kenbun Soko Haki yang pernah dipraktekkan oleh salah satu karakter. Ingatkah kalian badai petir membuat petir alias listrik dan kita melihat dengan buah iblis milik Enel, dia mampu menangkap siapa yang membicarakannya di pulau tersebut. Dia mengetahui seseorang yang berada di mana dan mampu membaca segala situasi yang ada di pulau tersebut. Nah, ini berkat kemampuan petirnya yang dia alirkan ke seluruh pulau, menimbulkan efek yang Enel sebut pada saat itu bernama mantra.
Jadi, Dragon mungkin mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan hal yang sama juga. Nah, mungkin saja Dragon akan mampu membentuk awan kecil seperti badai ataupun mampu merasakan awan badai tertentu di dekatnya. Dia akan menjadi badai besar yang bergerak menuju bentuk awan badai yang lebih kecil dan menjadi badai besar lainnya. Nah, setelah membaca tentang badai naga, mari kita lanjutkan ke tahun yang pada akhirnya akan menghadirkan legenda tersebut kepada kita. Dimulai dengan zodiak Cina di mana tahun naga hanya datang sekali setiap 12 tahun di dunia nyata. Nah, orang yang lahir di tahun naga biasanya karismatik, cerdas, percaya diri, dan juga kuat. Mereka secara alami beruntung dan berbakat, dan mereka juga menjadi pemimpin yang terlahir secara alami. Nah, ketika kita mencari tahu tentang hal ini, kita menemukan bahwa seniman bela diri terhebat sepanjang masa, Bruce Lee, ternyata lahir di tahun naga. Dia adalah seseorang yang merupakan pemimpin alami, berpikiran kuat, dan juga ambisius. Peran terliar yang dia mainkan dalam film sangat legendaris, yakni kemunculan sang naga. Nah, jadi tampaknya Oda mungkin membentuk mentalitas dari Dragon setelah Bruce Lee terutama dalam hal filosofinya. Namun satu hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dalam zodiak naga mereka adalah musuh. Itu bisa disebut juga Tai Sui alias bintang zaman. Kita tahu Saturnus entah bagaimana tampak abadi dan mungkin juga bisa memanipulasi waktu. Lebih menariknya lagi adalah kita harus memposisikan diri kita dengan berlawanan dengan Tai Sui ini. Untuk orang yang lahir di tahun naga, kalian harus menghadap ke tenggara. Nah, apakah kalian tahu di mana letak dari Pulau Aegean? Yeps, itu berada di tenggara, tepat di mana Tai Sui memposisikan dirinya. Nah, kemudian tepat di bawah dari shio naga ini ada ular. Ular juga identik dan mirip sekali seperti naga, dan ini akan menyisakan ruang bagi kembalinya Kaido dan juga Momonosuke. Mungkin disinilah nanti akan menjadi pengungkapan sebenarnya apa itu senjata kuno Pluton saat cerita akan balik lagi ke Wano Kuni. Luffy, Topi Jerami, dan juga Vegapunk saat ini terjebak di Egghead. Mereka sudah dikepung oleh 100 kapal armada yang diikuti juga dengan Gurusei Saturnus. Meskipun Bartolomeo Kuma sudah menginjakan kakinya di Pulau Egghead, itu sepertinya masih belum cukup untuk menghentikan keganasan dari Saint Saron. Di sisi lainnya, Dragon juga berkepentingan untuk menyelamatkan Vegapunk karena dia adalah salah satu sekutu awalnya. Kita bahkan melihat Shaka berkomunikasi dengan Dragon di awal arc. Jika Dragon datang dan menghandle Saint Saturn, maka Luffy dan Topi Jerami akan mampu sedikit bernafas lega. Ini akan mempersiapkan mereka kabur untuk menggunakan robot kuno. Disinilah akan menjadi makanan enak bagi Dragon untuk segera memperlihatkan kekuatannya dan mengancam pemerintahan dunia. Jadi, Tamagon yakin Dragon tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan salah satu kepala dari Gurosei. Dia akan membunuh Saint Saturn. Jadi, di tahun naga, Monkey D. Dragon akan segera menunjukkan taring untuk pembalasan dendam dan mengeluarkan badai naga ke arah dari Saturnus. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju tahun ini merupakan tahun terbaik dari kemunculan Dragon di manga One Piece? Dia akan benar-benar bereuni dengan Luffy di Egghead, dan siapkah kalian Saturn akan menjadi korban pertamanya? Silahkan jika ada yang mau berpendapat dengan kemunculan Dragon. Apakah kalian setuju atau tidak? Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.